Tadabbur Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sa'ad Nurdi. Sudah beliau dipersilakan. Assalamualaikum Pak Haji Sa'ad Nurdi. Sampai 40 tahun. Kan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa in asraqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Halasani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang kita peroleh, itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat yang kita peroleh yang tidak terhingga banyaknya. Oleh karena itu wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nikmat, sehingga nikmat itu akan bertambah dan menjadi kekal. Itulah harapan kita semua, dan kemudian semoga kita istiqomah dalam hal membahas ayat-ayat Al-Quran. Itu juga merupakan satu nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Pada kesempatan ini kita membahas bagaimana biasa kita melanjutkan pembahasan setiap ba'da subuh. Pagi ini kita membahas surah Az-Zumar ayat 53 di bawah bimbingan Buya Rizal Hasani didampingi oleh Ibu Alona. Alhamdulillah kita sudah dapat penjelasan yang cukup banyak dan memberikan pengertian yang banyak bagi kita, sehingga banyak kosakata yang kita peroleh dari tambahan-tambahan dan diskusi kita yang lalu. Baiklah, kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Qul, katakanlah hai Muhammad, ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini Az-Zumar 53. Kita kembali kepada
firman-Nya, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ya, kita bicara tentang orang yang melampaui batas. Orang melampaui batas itu dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 68 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim wallazina yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la taquluna nafsallati harramallah an-nafsallati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al zalika yalqa athama wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan selain Allah beserta Allah, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqqi wa la yahzan, dia tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, itu membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Itu orang-orang yang tidak melampaui batas. Tetapi ayat ini disebutkan dengan wa may yaf'al zalika yalqa athama. Barang siapa melakukan demikian, itu melakukan itu dia menyembah selain Allah, kemudian melakukan pembunuhan tanpa hak, kemudian dia berzina, itu maka dia termasuk orang yang melampaui batas. Barang siapa melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan atas dosanya. Al-Furqan ayat 68. Inilah, jadi orang yang menyembah selain Allah, membunuh jiwa yang diharamkan, berzina, mereka termasuk orang yang melampaui batas dan mereka akan mendapat pembalasan atas dosanya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 70, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah wa kana Allahu ghafurur rahima. Ada pengecualiannya, illa kecuali man taba wa amana wa amila amalan solihan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka kejahatan mereka itu digantikan dengan kebajikan. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Jadi maksudnya itu kalau telah melampaui batas melakukan hal yang tadi yang dilarang, maka segeralah bertobat. Ya, barang siapa bertobat diikuti dengan mengamal amalan soleh, maka akan diganti kejahatan itu dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman-Nya dalam ayat ini, ayat la naqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah berfirman dalam surah Hijr ayat 50, surah Al-Hijr ayat 55 dan 56, di situ dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, janganlah kamu termasuk orang berputus asa. Jangan seperti yang dijelaskan itu yang paling penting. Nah, kemudian dikaitkan dengan surah Ar-Rum ayat 30 ayat surah 30 ayat 36, wa iza azaqnan nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim izahum yaqnatun. Itu apabila kami rasakan suatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim izahum yaqnatuna. Apabila mereka disimpa suatu musibah berbahaya, kesalahan mereka sendiri, mereka berputus asa. Inilah manusia mudah berputus asa. Kemudian dalam surah Al-Hijr Allah berfirman, qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Jadi
yang berputus asa itu dari rahmat Tuhan itulah termasuk orang yang sesat. Oleh karena itu, bila mana kalian membuat kesalahan, maka perbaikilah sikap dan perilaku kalian seperti dijelaskan dalam surah Furqan ayat 70, dikatakan di situ auzubillahi minasyaitonirrajim illa man taba wa amana amila saliham wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim jannatin jannat hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Di situ dikatakan kecuali orang yang bertaubat, beriman, mengerjakan amal saleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, mereka ganti ya Allah mereka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan. Kenapa? Allah wa kana Allahu ghafurur rahimah. Itu dikatakan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu yang terjadi. Kemudian dijelaskan juga dalam surah At-Taubah ayat 104 dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalut taubata an ibadih wa ya'khuzu shadaqati wa annallaha huwat tawwabur rahim. Di situ dikatakan, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakatnya, kemudian dan bahwasanya Allah menerima taubat mereka dan Allah Maha Penyayang. Situ. Dalam ayat lain dikatakan barang siapa memperbaiki itu wa man ya'mal su'an au yazlim nafsahu summa astaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Situ dikatakan wa may yaf'al su'an au yazlim nafsahu, barang siapa mengerjakan kejahatan dan mengianaya dirinya sendiri, kemudian summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima, kemudian dia minta ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapati ampun Allah. Ampunan itu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nisa ayat 110. Kemudian dari ayat 146 sampai 45 sampai 46 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina fiddarkil asfali minan nari walan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang yang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-sekali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Katanya, illal ladzina tabu aslahu wa tasamu billahi wa lasu dinahum lillahi paulaika ma'al mu'minin fasaufa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Ada jadinya orang-orang munafik, orang-orang dia bertobat, ada katanya siapapun yang bertobat illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa ahlasu dinahum lillah, kecuali orang yang bertobat, mengadakan perbaikan, berpegang teguh dengan agamanya, ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah. Jadi ada hal yang perlu dipahami, bertobat, kemudian mengerjakan perbaikan, berpegang teguh dengan agama, ikhlas karena Allah. Apa pangkat yang diberikan kepada mereka? Paulaika ma'al mu'minin, mereka itu adalah bersama-sama orang beriman. Hasil akhirnya adalah wasaufa yu'tillahu mu'minina ajran azima. Kelak Allah memberikan kepada orang yang beriman pahala yang besar. Jadi orang beriman diberi pahala yang besar. Kemudian orang yang bertobat tadi masuk dalam beriman. Artinya untuk itu menyerahkan kepada kita untuk bertobat. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 73 dan 74 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah
Wa ma min ilahin illallah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaqulu la yamassannal ladzina kafaru minhum azabun alim. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal sekali-sekali tidak ada Tuhan selain daripada Tuhan yang Maha Esa. Wa illam yantahu amma yaquluna azabun alim. Dan jika mereka tidak berhenti mengatakan apa yang mereka akan itu, maka la massannal ladzina kafaru minhum, dan mereka minhum azabun alim, di mereka akan mendapat azab yang ditimpakan kepada mereka. Gitulah adanya orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa oleh azab yang pedih. Itulah yang perlu diperhatikan. Itu yang tanpa mereka perhatikan itu yang harus diperhatikan. Kemudian firman-Nya dalam surah Al-Zumar ayat 3, situ dikatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, maupun dosa semuanya. Jadi Allah Maha Pengampun di situ. Maka dalam surah Ali Imran Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Jadi kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dia akan memberi ampunan kepada siapa yang dikehendakinya, dia akan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Siapa yang hendak disiksa itu karena mereka menginginkan siksa itu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kata terakhir Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, itulah yang perlu diperhatikan. Kemudian surah An-Nisa ayat 48 Allah berfirman, hampir bunyinya sama, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Situ dikatakan Allah tidak mengampuni dosa orang syirik atau mempersekutukan sesuatu dengan dia, dan dia mengampuni segala dosa selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia berdosa besar. Ayat 116 An-Nisa Allah menjelaskan innallaha yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Hanya bunyinya hampir sama di situ. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu, dan dia mengampuni dosa orang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendaki. Maka wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, sesungguhnya dia telah tersesat dari jauh, yang sangat jauh. Kemudian dilanjutkan dengan surah Al-Maidah ayat 18, bagian akhir ayat itu Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha walillahi mulkus samawati wal ardh wa ma bainahuma wa ilaihi masir. Dia mengampuni siapa yang dikehendakinya, menyiksa siapa yang dikehendakinya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan di antara keduanya kepadanya ia dikembalikan kepala sesuatu. Jadi diulang lagi ayat-ayat kapan siapa yang Allah mengampuni. Sepertinya dalam surah Al-Fat ayat 14 juga dengar yang reaksi hampir sama, yaitu walillahi mulkus samawati wal ardh yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadi hanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia memberi ampunan kepada siapa yang dikehendakinya dan mengazab bagi siapa yang dikehendakinya. Tapi dikunci dengan wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadi Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kembali kepada kita untuk minta ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah. Kemudian dikatakan dalam surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba
jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hai katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu putus asa dari rahmat. Jadi ayat ini diperintahkan kepada hamba-hamba yang Allah yang melampaui batas dan juga tidak melampaui batas. Kita dimintakan apa? Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Allah akan mengampuni ya semua dosanya. Dia termasuk Maha Pengampun. Maka untuk itu kita harus bertakwa kepada Allah. Dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3 bagian akhirnya itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dia akan menyediakan bagi jalan keluar baginya. Wa yarzuq min haitsu la yahtasib, dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah yang dipesankan oleh ayat ini. Jadi selalulah kita memperbaiki diri karena kesalahan-kesalahan kita, karena Allah Maha Pengampun. Itulah yang perlu diperhatikan kita di situ. Innahu ghafurur rahim. Dia akan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan dia mengampuni segala dosa. Kemudian kita jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Rahmat Allah itu tidak terhitung banyaknya. Maka itulah yang bagaimana cara memperoleh rahmat Allah? Macam-macam. Di antaranya ya, kalau sebelum sholat asar disunahkan sholat 4 rakaat atau 2 rakaat sholat qobliyah asar ya, tapi memang tidak muakkad, 4 atau 2 sesuai dengan hadisnya, satu dari Aisyah, satu dari Umar. Kalau Umar katakan ada 4, jadi ada rahmat kalau dapat itu. Rahmatnya kita tidak tahu. Nah, rahmat itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi kita sudah berupaya memperoleh itu. Itu salah satu di antaranya. Banyak lagi rahmat yang lain yang akan kita temui dalam rangka membahas ayat-ayat ini. Karena dengan membahas ayat ini kita akan mendapat ketemu dengan hal-hal baru. Hal baru yang belum kita baca, belum kita setiap tambah ayat, maka dapat hal baru. Oleh karena itu kita harus istiqomah di dalam membahas ayat-ayat Al-Quran, sehingga keistiqomahan itu menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Niscaya Allah akan menambah nikmat itu. Itulah harapan kita semua. Namun demikian kita ucapkan Alhamdulillah apa yang kita peroleh pada ini. Namun demikian mungkin ada kekeliruan, mohon dimaafkan dalam hal saya salah kutip salah baca, itu mohon dimaafkan. Atas demikian kemudian kepada Allah kita minta ampun agar apa yang kita bahas pagi ini dirahmati Allah, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.